Selamat datang di materi pembelajaran ke-65. Judulnya Had Better Do Something. Lebih baik mengerjakan sesuatu. Judulnya It's Time Someone Did Something. Dua-duanya saling relate, maka saya akan terangkan setahap demi setahap. Saya akan memberikan motivasi pada anak-anakku sekalian di seluruh Indonesia bahwa profesionalisme sesuatu yang kita bisa, tapi kita harus sungguh-sungguh bisa. Mengawali sebuah profesionalisme dengan disiplin termasuk belajar. Alokasikan waktu anak-anak sekalian untuk belajar sekalipun satu hari 15 menit. Sesungguhnya, keterampilan bahasa Inggris adalah sebuah alat untuk mempelajari ilmu yang lainnya. Saya pribadi, Setio Aji Riono Sumari, inti dari Indonesia, akan mengatakan anak-anak Indonesia harus fasih berbahasa Inggris, tapi punya disiplin ilmu, kimia, matematika, biologi, fisika, ilmu-ilmu terapan, termasuk metalurgi, pengecoran logam, ilmu tentang nuklir, dan sebagainya. Kita akan jadi bangsa yang berbangga, punya harga diri karena keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, India saat ini. India memang sangat fasih, kebanyakan berbahasa Inggris. Dari itu, banyak pimpinan perusahaan internasional berasal dari India. Bahkan pengusahanya juga dari India, asli orang India. Sekarang ini, saya mendedikasikan ilmu bahasa Inggris yang saya mampu untuk anak-anak sekalian di seluruh Indonesia. Jadilah Anda profesional di bidang bahasa Inggris yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu motivasi dari saya. Pertama, sekarang saya akan memulai pelajaran ke-65 tentang had better do something. Artinya had better, kalau disingkat I'd better, sama dengan should atau should kalau pembicara aslinya, artinya harus. I'd better do something sama dengan I should do something, atau it advisable for me to do something. Artinya disarankan kepada saya untuk mengerjakan sesuatu. If I do not do this, something bad might happen. Jika saya tidak mengerjakannya, sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. I have met Safira in 11 minutes. Saya harus bertemu Safira dalam 11 menit. Maaf, saya memakai nama Safira karena murid saya. I'd better go now or I'll be late. Saya harus pergi sekarang atau saya akan terlambat. Bentuk negatifnya had better not ditulis tanda petik had better not. You don't look very well. You'd better not go for work today. Kamu kelihatannya tidak sehat. Kamu seharusnya tidak kerja hari ini. Had better diikuti infinitif tanpa to. Yang kedua, it's time. Ini waktunya. Saudara bisa mengatakan, it's time.
untuk seseorang yang akan mengerjakan sesuatu. It's time to go home. Waktunya pulang ke rumah. Ketatabahasaan yang lain mengatakan it's time someone did something, ya. Ini waktu seseorang mengerjakan sesuatu. It's nearly midnight. Sudah mendekati tengah malam. It's time we went home. It's time we went home. Waktunya pulang ke rumah. Itu. Jadi ini adalah penggunaan when yang berarti past tense. Bercerita sekarang tapi kejadiannya kemarin. Bisa. Nanti sedikit demi sedikit tahu. Amati contoh di bawah ini. It's time the children were in bed. Waktunya anak-anak ke tempat tidur. Nah, karena nggak ada kata kerjanya, maka ada pembantu kata kerja were, disebut juga sebagai to be atau auxiliary. Mengapa pakai were? Lihat pelajaran tentang past tense saat kalimat tersebut tidak menggunakan verb atau kata kerja. Kalimat yang tidak menggunakan verb atau kata kerja, tapi to be-nya bisa dibentuk dalam bentuk past. Are jadi were. Contoh, you are selfish. It's time we'll realize that you are the most. Kamu egois banget. Waktunya kamu menyadari kamu bukan yang terbaik.